damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. RHI bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap di tengah pandemi, bahkan masih sekarang, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kerajaan Allah, tentang bagaimana orang bertobat dan kembali dalam keselamatan surgawi. Dan firman Tuhan banyak berbicara tentang hal itu. Ada 10 perumpamaan Yesus yang terpopuler, dan kita sudah membahas 3. Maka sekarang kita akan membahas yang keempat, yaitu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Siapkan, kita akan buka bersama Injil Matius 22. Mari kita cermati firman Tuhan ini. Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Yang demikian sabdanya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih semuanya, telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hambanya itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap,
di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Tuhan memberkati kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Matius 22 ayat 1 sampai 14 tadi memberikan beberapa catatan penting untuk kita refleksikan. Yang pertama, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Pesta perjamuan kawin adalah sebuah perumpamaan, tapi yang dimaksudkan adalah pesta surgawi. Ketika orang diundang mendapat anugerah dan menanggapi undangan itu. Jadi keselamatan adalah anugerah. Ada orang yang menganggap keselamatan dengan mentaatinya ini itu, silakan. Tapi kebenaran firman Tuhan jelas keselamatan itu anugerah. Semua diundang, banyak yang diundang. Diundangkan ke seluruh dunia, tapi tidak semua orang mau percaya. Tapi keselamatan adalah anugerah. Yang kedua, keselamatan anugerah ini membutuhkan tanggapan. Tanggapan apakah kita yes, nggih, sendika dawuh, bertobat dan hidup dalam kebenaran Tuhan, atau tanggapannya tidak, lalu menolak keselamatan. Hanya ada dua, ya atau tidak, tidak atau iya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit terpilih. Artinya banyak yang diundang tapi banyak yang tidak, dan tidak diselamatkan. Keselamatan anugerah, keselamatan membutuhkan tanggapan kita untuk bertobat. Yang ketiga, saudara, ada orang tamu di sini tadi yang masuk ke pesta tapi tidak menggunakan pakaian pesta. Maksudnya dia diundang, dia mau, tapi hidupnya nggak benar. Ini sebuah makna. Dan dia nanti tetap dikeluarkan dari pesta itu dan dikatakan diikat kaki tangannya, dicampakkan ke tempat yang paling gelap, yaitu hukuman kekal. Jadi yang ketiga, yang penting adalah diundang, bersedia, tapi juga harus mewujudkan iman itu dalam perilaku, perbuatan, dilandasi iman. Iman dengan perbuatan. Maka poin ketiga, kita menata diri untuk menanggapi keselamatan itu. Saudara, ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Keselamatan anugerah, kemudian keselamatan membutuhkan tanggapan kita, kemudian keselamatan juga menuntut kita memiliki spiritualitas, yaitu iman dalam perbuatan yang nyata sebagai wujud pertobatan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya di bagian perumpamaan yang terakhir diungkap dengan tegas. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Saudara, saya mengajak, mari kita menjadi orang yang terpanggil dan dipilih. Mari kita menanggapi anugerah Tuhan. Mari kita juga meneruskan tanggapan itu dengan perilaku hidup yang baik. Saya mengundang ibu bapak dan saudara, mari kita hidup dalam pertobatan dan Roh Kudus akan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar tentang perumpamaan perjamuan kawin. Menemukanlah kami makna bahwa anugerah keselamatan dari Tuhan dan hanya anugerah. Bahwa anugerah itu harus ditanggapi dengan hati yang terbuka dan harus diteruskan iman itu dalam perbuatan. Semoga kami dilayakkan dan diberkati. Tuhan berkati saudara kami yang mengikuti program ini, yang sekarang banyak pergumulan, yang sekarang menghadapi persoalan dan masalah, yang sekarang masih kurang sehat. Kami mohon berkat dan berkenan Tuhan menolong, supaya kami
merasakan kasih-Mu, menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.